Selamat pagi anak-anak. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Baiklah anak-anak, minggu lalu kita telah mempelajari apa itu puisi. Ada yang masih ingat apa itu puisi? Silahkan Penny. Iya benar, secara umum puisi merupakan suatu karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan hati penyair. Karya sastra ini dibuat berdasarkan ungkapan perasaan penyair. Anak-anak, ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan perhatikan dan amati. Sajak Anak Muda, karya W.S. Rendra. Kita adalah angkatan gagap yang diperanakan oleh angkatan takabur. Kita kurang pendidikan resmi di dalam hal keadilan karena tidak diajarkan berpolitik dan tidak diajar dasar ilmu hukum. Kita melihat kabur pribadi orang karena tidak diajar kebatinan atau ilmu jiwa. Kita tidak mengerti uraian pikiran lurus karena tidak diajarkan filsafat atau logika. Apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja? Inilah gambaran rata-rata pemuda tamatan SLA, pemuda menjelang dewasa. Dasar pendidikan kita adalah kepatuhan, bukan pertukaran pikiran. Ilmu sekolah adalah ilmu hafalan dan bukan ilmu latihan menguraikan. Dasar keadilan di dalam pergaulan serta pengetahuan akan kelakuan manusia sebagai kelompok atau sebagai pribadi tidak dianggap sebagai ilmu yang perlu dikaji dan diuji. Kenyataan di dunia ini menjadi remang-remang gejala yang muncul lalu lalang. Tidak bisa kita hubung-hubungkan. Kita marah pada diri sendiri, kita sebal terhadap masa depan. Lalu akhirnya menikmati masa bodoh dan santai. Di dalam kegagapan, kita hanya bisa membeli dan memakai tanpa bisa mencipta. Kita tidak bisa memimpin, tetapi hanya bisa berkuasa. Persis seperti bapak-bapak kita. Pendidikan negeri ini berkiblat ke barat. Di sana anak-anak memang disiapkan untuk menjadi alat industri dan industri mereka berjalan tanpa henti. Tetapi kita dipersiapkan untuk menjadi apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi dan birokrasi menjadi berlebihan. Tanpa kegunaan, menjadi benalu di dahan. Gelap, pandanganku gelap. Pendidikan tidak memberi pencerahan. Latihan tidak memberi pekerjaan. Gelap, keluh kesahku gelap. Orang yang hidup di dalam pengangguran. Apakah yang terjadi di sekitaranku ini? Karena tidak bisa kita tafsirkan. Lebih enak kita lari ke dalam puisi ganja. Apakah artinya tanda-tanda yang rumit ini? Apakah ini? Di dalam kemabukan, wajah berdarah akan terlihat sebagai bulan. Mengapa kita harus terima hidup seperti ini?
Kirani merajalela. Ia diam, tidak bicara. Kerjanya hanya menyuntik saja. Bagaimana? Apakah kita akan terus diam saja? Mahasiswa-mahasiswa ilmu hukum dianggap sebagai bendera-bendera upacara. Sementara hukum dihianati berulang kali. Mahasiswa-mahasiswa ilmu ekonomi dianggap bunga plastik. Sementara ada kebangkrutan dan banyak korupsi. Kita berada di dalam pusaran tata warna yang ajaib dan tidak terbaca. Kita berada di dalam penjara kabut yang memabukkan. Tangan kita menggapai mencari pegangan. Dan bila luput, kita memukul dan mencakar ke arah utara. Inilah angkatan gagap dan diperanakan oleh angkatan kurang ajar. Gaya hidup telah diganti oleh nafsu. Pencerahan telah diganti oleh pembatasan. Kita adalah angkatan yang berbahaya. Ada yang tahu video itu berisi tentang apa? Ya, silahkan Lara. Ya, tepat sekali. Beri tepuk tangan untuk teman kita Lara. Anak-anak, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk mengetahui apa puisi itu lebih dalam. Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar serta indikator dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama adalah kompetensi dasarnya mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Indikatornya adalah yang pertama, menganalisis diksi dalam puisi, yang kedua, mengidentifikasi kata konkret dalam puisi, dan yang terakhir adalah menjelaskan rima atau irama dalam puisi. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang menganalisis diksi dalam puisi, mengidentifikasi kata konkret dalam puisi, dan menjelaskan rima atau irama dalam puisi sesuai dengan indikator RPP yang sudah ditentukan. Baiklah, Ibu akan meminta kalian untuk membentuk 3 kelompok. Ibu beri waktu 10 menit untuk membagi kelompok dan duduk di satu meja bersama kelompoknya. Untuk kelompok 1, menganalisis diksi dalam puisi Aku, karya Khairil Anwar. Surat kepada Bunda tentang calon menantu, karya W.S. Rendra. Dan yang terakhir adalah Doa, karya Khairil Anwar. Dan untuk kelompok 2, mengidentifikasi kata konkret dalam puisi Balada Terbunuhnya Atmo Karpo, karya W.S. Rendra. Dan yang terakhir untuk kelompok 3, menjelaskan rima atau irama dalam puisi Menyesal, karya Ali Hazmi. Setelah diskusi, perwakilan kelompok bisa memaparkan hasil diskusinya. 30 menit dimulai dari sekarang. Silahkan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan Astri, kembali ke tempat duduk. Bagaimana untuk kelompok 2? Silahkan untuk kelompok 2. Iya, benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan yang terakhir, silahkan untuk perwakilan dari kelompok 3.
Demikian diskusi kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembahasan pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan Penny. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang selanjutnya adalah tentang menulis puisi. Baiklah, silahkan Ketua Kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.